Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi pada acara bincang-bincang tentang persoalan Islam. Dan pada pagi hari ini hadir di forum kita yaitu Ustazah Nur Fajriah. Beliau adalah penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Bungur, yang pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah seputar Ramadan yang dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan masuk di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan kita tentang topik Ramadan. Assalamualaikum Ustazah Nur Fajriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Ramadan, ada beberapa persoalan yang ada di tengah masyarakat kita, Ustazah. Misalnya seperti ini. Orang melakukan puasa, tapi ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, tapi dia tidak bisa meninggalkan sikap, perilaku, keseharian. Misal masih suka menggunjing atau ghibah, terus juga masih suka bercanda, masih suka bohong dan sebagainya. Nah, fenomena seperti ini ketika orang sedang berpuasa bagaimana sebenarnya? Apakah ini merusak absahan puasa, dalam artian apakah puasanya batal atau gimana kira-kira saja? Monggo. Oh iya. Terima kasih kepada Ustadz Rusman atas waktu yang diberikan untuk bisa bersilaturahmi kembali. Memang benar apa yang kita lihat, fenomena yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya, bahwasannya suatu kondisi di mana masyarakat kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu disebut sebagai al-muflihun, yang artinya orang-orang yang beruntung. Siapa sih yang dimaksud dengan orang-orang yang beruntung? Yaitu orang yang dia melaksanakan ibadah puasa dengan niatan karena melaksanakan perintah Allah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi yang dimaksud dengan orang yang beruntung itu orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia memang benar-benar melaksanakan perintah Allah, dan dia melaksanakannya itu secara ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua itu disebut dengan al-muflisun, artinya orang-orang yang dia merugi. Siapa sih yang dimaksud dengan orang merugi di sini? Yaitu orang yang ketika melaksanakan ibadah puasa, tapi dia juga melaksanakan kemaksiatan. Ciri-cirinya orang yang seperti ini yaitu dia suka menggunjing, kemudian suka ghibah, kemudian mencuri dan sebagainya. Dia melaksanakan sikap ataupun tindakan akhlak yang tidak terpuji.
Kemudian kriteria yang ketiga yaitu disebut dengan al-mahrirun. Al-mahrirun artinya yaitu orang-orang yang tertipu. Nah, disinilah terkadang di masyarakat kita ini kriteria yang ketiga ini yang sering terlena dengan kondisi. Orang-orang yang terlena tertipu di sini yaitu dia melaksanakan ibadah puasa tapi dia terlena dengan kehidupan duniawi, dengan kesibukan duniawi. Misal telah datang kepadanya kabar bahwasannya puasa di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir di mana Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar inilah Allah menurunkan, melipat gandakan pahala bagi yang beramal soleh. Jadi melipat gandakan dibanding dengan hari-hari biasa di malam Lailatul Qadar ini. Sampai 1000 bulan itu ya, betul. Ya. Nah, disinilah terkadang masyarakat kita terlena dengan kesibukan duniawi. Di 10 malam terakhir ini masyarakat kita banyak yang disibukkan dengan hal-hal keduniawi. Misalnya mereka sibuk berdagang dari pagi sampai bahkan malam buka kembali. Kemudian yang ibu-ibu terutama nih terkadang disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga, persiapan untuk menjelang Ramadan. Ya, benar, ke pasar. Nah, inilah masyarakat kita terlena dengan kesibukan duniawi yang melupakan mengutamakan kepentingan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan kriteria yang terakhir adalah kriteria yang disebut al-holikun, di mana al-holikun ini orang-orang yang tercela. Siapa sih orang yang tercela? Yaitu orang yang dia itu mengaku Islam tapi dia tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dia mengaku Islam tapi dalam bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Nah, ini yang justru yang paling parah, yang paling dibenci oleh Allah. Nah, ini Islam ya, KTP ya Ustaz ya? Ya. Betul, itu Islam yang KTP, dimaksud ya. dengan Islam KTP. Ya. Hanya KTP-nya saja. Nah, dari 4 kriteria ini tentunya kita bisa menilai diri kita. Kita termasuk kriteria yang mana? Ini saya di kriteria ketiga ini, jangan Itu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk kepada kriteria yang ke-1, yaitu al-muflihun. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan secara ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nantinya dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, memperbaiki hal-hal yang memang kita sesuai dengan ittiba Rasul dan Al-Quran. Itu saja Ustadz Rusman. Demikian pemirsa, terima kasih Ustazah, bahwa ada 4 kriteria ternyata orang dalam berpuasa yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Ustazah Nur Fajriah. Dan kepada pemirsa sekalian, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kita ini ada di kriteria yang mana, sehingga pada saat kita sudah mampu mendiagnosis kita berada di kriteria yang mana, tentunya kita ingin mencoba untuk kita menginginkan kita berada di posisi apa, sehingga dari situlah ada yang namanya perbaikan atau upaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Demikian bincang-bincang pagi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tema kita pada kesempatan pagi hari ini manfaat bagi kita semua dan bisa
bisa menjadikan puasa Ramadan kita yang tinggal hitungan hari ini bisa berjalan dengan maksimal dan lebih baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Fajriah. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.